Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutkan. Nah, kemarin kan kita sudah klausa. Berarti kita masuk ke kelas berikutnya yaitu jenis dari kemarin itu sudah sampai ke kalimat, apa itu kalimat, kemudian apa saja struktur di dalam kalimat itu. Berarti kita masuk ke jenis kalimat. Nah, sebenarnya untuk jenis kalimat, ini sudah kalian pelajari ketika kalian di SMP. Tapi ini saya akan memberikan beberapa tambahan untuk memperdalam apa saja jenis kalimat. Yang pertama adalah jenis kalimat berdasarkan jumlah dari klausa. Nah, kemarin kan kita sudah menjelaskan bagaimana klausa itu. Minimal dia subjek dan predikat. Nah, jadi kalau berdasarkan jumlah klausa, jenis kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kalimat tunggal dan yang kedua yaitu kalimat majemuk. Nah, kalimat tunggal, kenapa dia disebut dengan tunggal? Karena dia hanya memiliki satu fungsi saja, satu struktur saja. Satu subjeknya, satu predikatnya, satu objeknya, satu keterangannya. Nah, ketika dia hanya satu, berarti dia tunggal. Kalau dia lebih dari satu, dua, dan selebihnya, itu maka dia disebut dengan kalimat majemuk. Nah, perhatikan, di situ sudah saya berikan contoh, maaf ada sedikit kesalahan pengetikan. Ibu menusuk sate di dapur. Jadi, di situ ada kata ibu sebagai subjek, kemudian menusuk sebagai predikat, sate sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Nah, dia hanya memiliki unsur-unsur yang hanya terdiri dari satu. Jadi satu subjeknya, satu predikatnya, satu objeknya, satu keterangannya. Nah, ketika dia melebihi dari satu, maka dia disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat majemuk, nah kalimat majemuk ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Campuran itu adalah gabungan antara setara dan bertingkat. Nah, saya berikan sedikit pengertian. Kenapa dia disebut dengan setara? Berarti dia sama kedudukannya. Di dalam kalimat, kalau dia kalimat majemuk setara sama dia kedudukannya, berarti subjek, predikat, objek, keterangan berada di klausa yang satu, dan klausa yang keduanya juga terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kenapa dia setara? Karena dia sama kedudukannya, unsur-unsurnya sama. Contoh, saya buat. Yang ini bertingkat, yang Rania ini yang bertingkat. Saya buat contoh yang untuk setara. Nenek dan kakek berlari pagi. Ya, nenek dan kakek berlari pagi. Nah, tapi harus dua, sama-sama unsurnya harus sama. Nah, kalian perhatikan nenek dan kakek. Dia terdiri dari dua subjek. Kalau kita pisah dia menjadi kalimat tunggal, dia akan menjadi dua buah kalimat tunggal. Yang pertama, nenek berlari pagi. Yang kedua, kakek berlari pagi. Jadi sama unsurnya. Jadi kalimat majemuk setara itu sama kedudukannya. Dan salah satu konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan kedua kalimat itu adalah
seperti dan, atau. Nah, itu adalah itu adalah jenis konjungsi yang menggabungkan antara dua kalimat tersebut atau kalimat majemuk setara. Nah, kita masuk kalimat majemuk bertingkat. Kalian mencatat nggak yang kalimat majemuk setara, Nak? Mencatat, Mem. Ada yang mencatat tentang kalimat majemuk setara? Di sini di slide saya tidak jelaskan karena di slide saya poin-poin besarnya saja. Nah, kemudian masuk dia kalimat majemuk bertingkat. Namanya juga dia bertingkat, berarti ada yang tidak sama kedudukannya. Artinya, di kalimat majemuk bertingkat ini ada satu dia berpotensi menjadi kalimat, atau dia bisa berdiri sendiri, sementara yang satunya lagi hanya sebagai klausa. Ya, hanya sebagai klausa. Ya, saya ulangi. Jadi kalimat majemuk bertingkat itu kedudukannya tidak sama. Satu dia sebagai kalimat inti, berarti dia bisa berdiri sendiri. Yang satunya lagi adalah klausa. Nah, klausa dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali kita ubah dia menjadi kalimat. Contoh lihat di slide saya. Rania melihatnya dengan pakaian putih ketika masuk ke ruangan itu. Mana kalimat intinya? Kalimat intinya adalah Rania melihatnya dengan pakaian putih. Selesai. Ketika kalian melihat ada konjungsi seperti ketika, kalau, karena, dan lain-lain, berarti setelah kata itu adalah klausa. Ketika masuk ke ruangan itu. Sudah? Ketika masuk ke ruangan itu. Satu syarat penulisan kalimat majemuk bertingkat, ketika konjungsi berada di awal kalimat, kita ubah nih. Ketika masuk ke ruangan itu, baru di belakangnya kita ubah posisi Rania melihat dengan pakaian putih. Melihatnya dengan pakaian putih. Jadi kan ketikanya nih kita geser nih ke depan. Berarti ada tanda koma sebelum si kalimat inti. Kita ubah menjadi ketika masuk ke ruangan itu, koma, Rania melihatnya dengan pakaian putih. Jadi ada tanda koma pemisah antara klausa dengan si kalimat inti. Itu dia ya. Jadi kalau kalimat majemuk bertingkat, dia ada kalimat inti dan ada klausa. Sementara di kalimat majemuk setara, dia sama-sama kalimat, bukan klausa. Jadi dia berpotensi dibagi menjadi dua buah kalimat. Sementara kalau si kalimat majemuk bertingkat, dia hanya satu kalimat saja. Satunya lagi adalah klausa atau anak kalimat. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk campuran. Nah, kalau sudah tahu yang mana setara, yang mana yang bertingkat, tinggal kalian gabungkan saja setara dan bertingkat. Contoh yang tadi saya bilang, nenek dan kakek berlari pagi ketika Rania melihatnya dengan pakaian putih. Titik. Jadi di situ ada kalimat majemuk setara yang kita gabungkan dengan kalimat majemuk bertingkat. Sampai sini untuk jumlah klausa bagian jenis kalimat. Kalian sudah paham? Paham ya? Nah, berikutnya, jenis kalimat berdasarkan kelengkapan. Ya.
Nah, jadi berdasarkan kelengkapan, di sini ada kalimat minor dan kalimat mayor. Kalau kalimat minor, itu hanya terdiri satu unsur saja. Bisa subjek saja, bisa objek saja, atau bisa keterangan saja, atau bisa predikat saja. Itu kalimat minor. Kenapa dia bisa menjadi kalimat? Karena kita sudah memberikan tanda akhir di kata tersebut. Contoh, pergi. Nah, ini termasuk kalimat minor. Kenapa? Karena dia hanya terdiri dari satu predikat saja. Kita tambahkan dengan tanda baca, tanda seru, maka pergi ini adalah kata seruan. Kalimat seru, menjadi kalimat seru. Untuk yang mayor, nah yang mayor ini yang lengkap dia. Minimal subjek dan predikat. Di situ ada nenek berlari pagi. Nenek sebagai subjek, berlari sebagai predikat, pagi sebagai keterangan. Nenek-nenek aja bisa berlari, apalagi kalian kan? Nah, yang kedua, kakeknya petani kaya di sana. Nah, siapa ini? Kakeknya petani kaya di sana. Di sini ada kakeknya sebagai subjek. Kemudian petani kaya itu sebagai objek, di sana sebagai keterangan. Sudah? Kakeknya petani kaya di sana ini nanti masuk dia ke dalam kalimat pasif. Masuk ya ke berikutnya, yaitu jenis kalimat berikutnya, yaitu kalimat berdasarkan waktu. Jadi kalimat berdasarkan waktu ini ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, apa itu kalimat aktif, apa itu kalimat pasif? Kalimat aktif ini seperti yang ada di dalam bahasa Inggris. Udah. Jadi kalimat ini berdasarkan waktu, ada aktif dan ada pasif. Aktif berarti sedang atau belum selesai, sementara pasif berarti sudah selesai. Dan biasanya untuk kata kerja atau predikat yang berada di kalimat aktif ini, dia mendapatkan awalan me. Ya, akan menulis novel sejarah. Sementara pasif biasanya mendapat awalan di, ter. Ya, di dan ter. Jadi di dan ter itu pasti kata kerja yang menyatakan sudah selesai. Contoh, novel sejarah ditulis Arkan, berarti novelnya sudah ada. Atau buku itu terjatuh, nah itu termasuk dia yang pasif. Ya, perhatikan jenis kalimat berikutnya, yaitu jenis kalimat berdasarkan predikat. Jenis kalimat berdasarkan predikat ada dinamis dan ada statis. Maksudnya di sini yang dinamis yaitu dia mendapatkan predikat yang jelas. Predikat itu memberikan kegiatan atau bergerak. Misalnya dia pergi begitu saja. Ada kata pergi di situ. Nah, ini termasuk dia jenis kalimat dinamis. Sementara kalau statis, ini lebih kepada keterangan. Anaknya sakit keras. Sudah? Jadi predikatnya di sini sakit keras.
Oke, lanjut berikutnya, yaitu kalau sudah jenis kalimat, berarti kita masuk ke paragraf. Nah, paragraf ini paragraf ini bisa dibagi berdasarkan kalimat utama, berdasarkan jenisnya. Jenis dari isinya. Jadi untuk yang pertama yaitu paragraf berdasarkan kalimat utama. Saya pikir ini sangat mudah. Kalimat utama yaitu deduktif. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Oh, saya jelaskan dulu. Saya pikir ini kalian sudah mengerti ya. Jadi kalau kalimat itu terdiri dari beberapa kata yang membentuk unsurnya dan ada tambahan klausa di dalamnya, sementara kalau paragraf adalah kumpulan dari kumpulan dari sebuah kalimat yang menjadi satu, tetapi ada pembagian kalimat tersebut. Yang pertama adalah kalimat utama dan yang kedua adalah kalimat penjelas. Nah, dalam satu paragraf, ada kalimat utama yang berada di awal paragraf yang disebut dengan deduktif. Sudah? Ini, kalau kalian sudah paham, letak-letak dari kalimat utama ini sangat mempermudah kalian untuk menyelesaikan soal yang jenisnya paragraf. Kenapa? Ketika kalian sudah tahu pola ini, kalian tidak perlu membaca secara keseluruhan paragraf kalau dalam sebuah teks, kemudian ada soal di bawahnya yang dipertanyakan adalah kalimat utama atau induk kalimat atau tema. Kalian hanya membaca di awal atau di akhirnya. Nah, yang pertama adalah deduktif yang berada di awal, kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Sementara induktif, nah, induktif ini adalah kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Di akhir paragraf, ada kata-kata khusus di sini untuk mempermudah kalian mana dia induktif, mana dia deduktif. Kalau nanti kalian bertemu dengan kata-kata seperti oleh karena itu, koma, dengan demikian, koma, kesimpulannya, koma. Ketika kalian bertemu dengan kata-kata seperti itu di akhir kalimat sebuah paragraf, berarti dia termasuk paragraf induktif. Saya ulangi ya. Jadi kalau kalian bertemu dengan kata-kata oleh karena itu, dengan demikian, maka kesimpulannya, kata-kata yang menarik sebuah kesimpulan berarti dia induktif. Berada di akhir kalimat. Berada di akhir paragraf. Nah, itu untuk induktif mempermudah. Jadi cari aja kata-kata itu di akhir kalimat. Kalau nggak ada, berarti dia diragukan induktifnya. Kenapa saya bilang masih diragukan? Bisa jadi tidak ada kata itu, tapi dia induktif. Caranya bagaimana? Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalau nanti pembahasannya sama, berarti dia adalah induktif dan deduktif, maka dia masuk ke campuran. Dan biasanya begini nak, dia menarik itu. Kalau dia induktif itu semakin mengerucut dia, semakin mengerucut, semakin ke khusus. Sementara kalau dia deduktif, misalnya kita bahas masalah batik nih di kalimat pertama. Nanti kalimat keduanya dia membahas tentang batik itu asalnya dari mana. Jadi dia melebar. Kalau dia deduktif. Kalau dia yang induktif, dia mengerucut. Semakin dia mengkhususkan kepada apa yang kita bahas. Tapi untuk lebih enaknya memang kalau dia memiliki kata-kata seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau kata-kata itu nggak ada, atau tidak ada di dalam kalimat terakhir itu,
Maka perhatikan kalimat terakhir itu sama nggak dia pembahasannya dengan kalimat yang pertama. Kalau dia sama, nak, berarti dia masuk ke campuran. Ya, jadi campuran itu ada di awal dan ada di akhir. Ya, campuran itu ada di awal dan di akhir. Maka perhatikan yang terakhir dan di awal, kalau dia masih sama pembahasannya, berarti dia masuk ke campuran. Nah, ini yang baru, tersebar. Kenapa kok ada yang tersebar? Ada. Yang mana tersebar? Di narasi dan deskripsi. Nanti pada jenis kalimat, jenis paragraf deskripsi dan jenis paragraf deskripsi narasi itu semuanya ada kalimat inti di setiap kalimatnya. Ya, oke. Mungkin sampai situ saja dari saya. Untuk jenis paragraf kita masuk besok. Sekarang saya berikan ini kepada guru selanjutnya, yaitu Pak Aan. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CT Arsa, semangat juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.